kita bicara mengenai perkataan Yesus atas gerejanya. Yang pertama, Tuhan berkata, Aku akan mencurahkan roh, menyingkapkan firman dan membangkitkan hamba-hambaku. Yang kedua, Aku akan melakukan penebusan keakuan manusia yang menahan termanifestasinya kehidupan Kristus. Nah, yang ketiga adalah Aku memberi otoritas, kuasa, kemuliaan kerajaan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kunci artinya sebuah otoritas. Kunci surga itu otoritas, kuasa, pemerintahan kerajaan yang diberikan kepada gerejanya. Nah, Tuhan berkata itu kepada gerejanya. Tuhan berkata kepada kita bahwa kunci kerajaan surga diberikan kepada kita. Ketika engkau tidak tahu siapa dirimu sendiri, engkau tidak akan memaksimalkan potensimu. Tapi kalau engkau tahu bahwa saya adalah anak raja, saya biji mata Tuhan, saya ditakdirkan Tuhan untuk berkemenangan, saya serupa dan segambar dengan Kristus, maka engkau dengan sendirinya engkau akan membawa dirimu ke identitas itu. Kalaupun toh engkau gagal, ya memang saya bisa gagal, tapi anak raja tidak boleh menyerah. Kalaupun toh kita jatuh, ya memang aku jatuh, tapi saya anak Tuhan tidak boleh menyerah. Ya memang saya pernah berdosa, tapi cara Kristus menebus hidup saya. Gitu. Nah, apalagi di sini Bapak Ibu, Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan otoritas, kuasa, dan kemuliaan kerajaan kepada kita. Ini hal yang luar biasa. Ini hal yang ajaib. Amin. Ini hal yang ajaib. Sadarilah akan di hal ini. Mengertilah akan hal ini. Ketika engkau mengerti akan hal ini, oh, terlalu kecil masalahku ini. Aku anak raja, aku ada otoritas kerajaan. Terlalu kecil. Tapi kalau engkau tidak memandang dirimu sendiri, tidak mengerti dirimu sendiri, bahaya. Iblis itu tahu posisimu di hadapannya maupun di hadapan iblis. Maksudnya begini, kalau Bapak Ibu sendiri nggak tahu jati dirimu, oh bahaya itu. Lah wong iblis tahu jati dirimu kok. Iblis itu tahu jati diri kita. Wah, ini orang Kristen ini anak raja ini pemenang ini bukan pecundang ini adalah orang yang perkasa di bumi. Ini kata siapa? Iblis tahu, iblis posisi kita. Lah kalau sementara kita sendiri nggak tahu. Aduh, saya ini orang yang malang. Saya ini orang yang nasibnya buruk. Saya ini orang yang tidak mungkin berhasil. Ketika Bapak Ibu ngomong begitu dan ditangkap oleh iblis, kok dia begitu ya? Padahal di pemandangan saya dia itu perkasa. Di pemandangan saya dia itu anak raja. Tapi dia nggak ngerti ya. Paham maksud saya? Iblis tahu posisimu, iblis tahu identitasmu, tapi jangan sampai kita tidak tahu posisi kita. Ketika anak-anak Skewa tidak mengerti identitasnya, maka iblis mengejarnya. Aku tahu Yesus siapa, aku kenal Paulus siapa, tapi kamu siapa? Oh, bukan siapa-siapa tahu. Saya jadi mengerti sekarang orang Kristen yang jadi bulan-bulanan bal-balan iblis. Karena orang Kristen itu tidak tahu jati dirinya dalam Kristus. Ketika engkau nggak tahu jati dirimu dalam Kristus, itu jadi bulan-bulanan. Pastikan engkau mengerti jati dirimu dalam Kristus. Dalam Kristus, I'm strong, saya kuat. Dalam Kristus, saya berkemenangan.
Dalam Kristus saya sembuh. Dalam Kristus saya ini perkasa. Dalam Kristus saya ini luar biasa. Dalam Kristus saya berkemenangan. Itu yang harus engkau ketahui. Dalam Kristus saya ini punya otoritas kuasa kerajaan surga. Itu yang Bapak Ibu harus ketahui, ngerti di sini. Saya menemukan banyak orang Kristen yang nggak ngerti jati dirinya. Coba kowe, wong Kristen, KTP ku Kristen, tapi nggak secara alam roh. Dia nggak tahu siapa dia dalam Kristus. Ini bahaya. Ketika orang itu tidak tahu posisinya dalam Kristus itu bagaimana, nah sementara iblis tahu bahwa dalam Kristus itu seperti itu, kok dia nggak ngerti? Ya sudah, tak kerjain aja deh. Hanya masalah kesinggung sidik, bingung, kelimpungan, baperan, sedino sewengi rampung-rampung. Karena apa? Karena nggak tahu jati dirinya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sebelumnya di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Alam maut tidak menguasainya. Alam maut tidak menguasainya. Artinya apa? Tidak ada intimidasi. Kemarin saya sampaikan tentang renungan tentang Elia. Ketika Isabel mengancam, mengintimidasi Elia akan membunuhnya. Begitu telinga Elia mendengar itu, dia ketakutan. Dia ketakutan. Apa katanya? Firman Tuhan mengatakan apa? Dia ingin mati. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan, cabutlah nyawaku. Elia tidak mengerti identitasnya. Padahal baru saja dia menurunkan api dari surga untuk membakar mezbah. Betul? Mezbah itu penuh dengan air, sengaja dikasih, kasih air. Gak ada apa ini? Permainan apa? Cut video dan sebagainya. Ayo kita buktikan di sini. Dan dahsyat ketika Elia menyembah Tuhan, beribadah, mempersembahkan korban, api dari surga turun, push. Dan akhirnya 450 Nabi Baal dibunuh sama Elia. Mendengar itu, Isabel marah. Wah, ini kurang ajar nih Elia ini. Akhirnya Isabel dan berjanji, nasibmu akan seperti nabi-nabi Baal yang kau bunuh itu. Mendengar itu, Alkitab mencatat Elia ketakutan. Alkitab mencatat dia ingin mati. Alkitab mencatat cabutlah nyawaku. Kenapa Elia tidak tahu identitasnya? Kenapa Elia lupa bahwa surga sudah berotoritas atasnya? Kenapa Elia jadi bingung begitu? Kenapa Elia jadi nggak tahu? Kenapa Elia linglung dengan jati dirinya? Bapak Ibu punya kuasa loh. Amin. Bapak Ibu itu punya kuasa, punya otoritas. Sadari itu. Identitas itu adalah milikmu. Amin. Jenengan niku kagungan kuwaos saking swarga. Amin. Sadari, mengerti, pahami, hidupi. Jadi kalau masalah-masalah kecil itu sepele. Saya jadi tahu kenapa Elia itu pengen mati. Kenapa cabut nyawaku. Karena suara Isabel lebih besar daripada suara Tuhan. Karena kenyataan yang dia dengar melupakan semua yang sudah dialami. Elia lupa bahwa surga pernah turun ke bumi dengan api membakar habis mezbah itu. Lupa itu Elia. Jangan lupakan kasih Tuhan. Engkau punya kuasa. Kita harus sadar bahwa dalam diri kita ada api Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus. Ada kunci kerajaan surga. Itulah yang harus Bapak Ibu maksimalkan.
Itulah yang harus Bapak Ibu ejawantahkan. Jangan yang lain.